Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah rancangan percobaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu cara bagaimana kita merancang eh, dari salah satu rancangan faktorial. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan pengantar ya terkait dengan rancangan faktorial. Rancangan faktorial seperti yang teman-teman lihat pada ilustrasi bahwa rancangan faktorial pasti memiliki lebih dari satu faktor perlakuan. Kalau rancangan acak lengkap, dia bisa satu faktor, tidak masalah. Tapi kalau rancangan faktorial, pasti dia punya lebih dari satu faktor. Nah, bagaimana kita merancang rancangan faktorial ini? Maka ada dua jenis rancangan. Yang pertama adalah split plot dan yang kedua adalah split block. Keduanya adalah cara bagaimana kita menempatkan urutan faktor satu dan faktor kedua dalam satu rancangan. Mungkin kalau teman-teman biasa menggunakan rancangan acak lengkap, satu faktor dari semua ulangan bisa kita acak, bisa kita tempatkan dimanapun, tapi tidak dengan rancangan faktorial. Oleh sebab itu ada yang split plot dan split block. Oke, next saya akan menjelaskan perbedaan keduanya. Perbedaan dari split plot dan split block. Split plot minimal memiliki dua faktor, tetapi salah satu faktornya sulit dilakukan pengacakan. Sedangkan faktor lainnya mudah dilakukan pengacakan. Contohnya apa? Ini biasa banyak terjadi di penelitian-penelitian lapangan atau di bidang pertanian. Tapi di perikanan juga ada. Contohnya misalnya budidaya rumput laut. Dalam budidaya rumput laut, misalnya faktor yang pertama itu tidak mungkin kita acak tempatnya karena tempatnya sudah seperti itu. Atau misalnya aliran irigasi inlet outlet yang masuk ke dalam kolam. Kita tidak mungkin merekayasa urutan dari inlet dan outlet sehingga bisa kita acak. Pasti saluran irigasi atau saluran pengairan dari sumber airnya akan masuk ke inlet pada salah satu kolam. Dan alhasil kolam yang paling jauh akan memiliki sedikit perbedaan dengan kolam utama. Seperti itu. Sedangkan faktor keduanya misalnya jenis atau tipe ikan yang dibudidayakan. Itu bisa kita acak ya. Faktor yang atau misalnya pakan frekuensi pemberian pakan atau misalnya besaran protein pakan yang digunakan dalam perlakuan pertama itu misalnya 30, 35 dan 25. Misalnya seperti itu. Itu bisa kita acak ke semua jenis kolam yang ada, tapi tidak untuk satu faktor tadi, ya. Aliran inlet dan outlet. Maka kita masukkan ke dalam split plot design. Sedangkan split block ini lebih mirip dengan split plot, dia sama punya dua faktor. Dan salah satunya juga terkadang faktor yang sulit dilakukan pengacakan. Tapi dalam split block ini, dua faktor tersebut yang lebih diperhatikan adalah pengaruh interaksi antara faktor. Faktor A yang lebih diutamakan dengan faktor lainnya, yaitu faktor mandiri faktor A dan faktor mandiri faktor B. Jadi split block ini lebih melihat interaksi antara faktor. Misalnya teman-teman mau melakukan uji coba dalam sebuah kolam, misalnya ya, terkait dengan frekuensi pemberian pakan. Faktor yang pertama adalah frekuensi pemberian pakan. Misalnya ada 3%, 5%, kemudian 7%. Kemudian faktor yang kedua adalah misalnya jenis konsentrasi, besaran protein yang digunakan. 25, 30, dan 35%. Nah, ini pada split block ini kita lebih ingin melihat
keterkaitan antara faktor frekuensi pemberian pakan dan faktor kandungan protein dalam pakan. Jadi bukan hanya melihat faktor pemberian pakan terhadap pertumbuhan atau faktor konsentrasi protein pakan ke dalam pertumbuhan, tetapi ingin melihat keduanya. Oke? Supaya lebih tergambar, saya buatkan ilustrasi seperti ini. Pada sisi kiri ini kita split plot. Jadi dia sistemnya sama seperti faktorial yang teman-teman sering lihat ya. Jadi ada satu penelitian di mana ada dua faktor perlakuan ya. Faktor perlakuan A dan faktor perlakuan B, di mana kita bisa mengacak posisinya, letaknya. Itu A1, A2, A3, A4, A5 ada di mana, B1, B2, B3, B4 ada di mana. Itu kita bisa sebar secara acak. Kalau split block, salah satu faktornya bisa kita acak, kemungkinan salah satu faktor lain kita buat berurutan. Misalnya contoh ini yang berurutannya adalah faktor B. Jadi pada kolom A1, A2, A3, A4, A5, semuanya sama. Punya B1 yang satu jalur, punya B2 yang satu jalur, punya B3 yang satu jalur, punya B4 yang satu jalur. Atau kita bisa buat kebalikannya. Pada kolom B1, B2, B3, dan B4, kita bisa membuat A1 yang satu jalur, A2 yang satu jalur, A3 yang satu jalur, A4 yang satu jalur, atau A5 yang satu jalur. Ini dengan artian blok ya. Jadi kita membagi blok. Blok B1, blok B2, blok B3, blok B4. Seperti itu. Oke, saya hanya menjelaskan mengenai perbedaan ya, perbedaan split plot dan split block. Tapi pada kenyataannya tergantung dari case yang teman-teman punya. Ketika teman-teman ingin melakukan penelitian apa, lihat dulu. Ada berapa faktorial yang teman-teman ingin buat dari rancangan penelitian itu. Kalau dua, kita lihat kondisi dan posisinya. Apakah mungkin kita acak semuanya atau teman-teman ingin melihat interaksi? Kalau teman-teman ingin melihat interaksi antara faktor A dan faktor B, maka saya sarankan untuk menggunakan split block design. Oke. Oke, ini ya. Jadi intinya split block itu cirinya pasti dia baik misalnya pada lajur faktor A memiliki blok B1 seluruhnya, kemudian blok B2 seluruhnya, B3 dan seterusnya. Atau pada satu lajur faktor B, dia memiliki satu blok A seluruhnya, A1 seluruhnya, A2 seluruhnya, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kapan sih kita memilih split block atau split plot atau split block tergantung dari apa yang ingin teman-teman cari. Kalau teman-teman melihat possibility bahwa ini bisa diacak atau tidak. Kalau bisa, oke, kita bisa menggunakan split plot. Tapi kalau misalnya teman-teman masih berpikir bahwa, oh, sepertinya saya membutuhkan reason. Interaksi faktor A dan B itu seperti apa? Gunakanlah split block. Nah, dalam split block atau kita biasanya kalau bahasa Indonesianya rancangan jalur ya, berjalur. Ini lebih mementingkan pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B. Sebagai contoh ya tadi, lebih mementingkan pengaruh interaksi antara hubungan antara misalnya frekuensi pemberian pakan dan konsentrasi protein dalam pakan dengan mengorbankan pengaruh mandirinya. Artinya pengaruh mandirinya yaitu pengaruh mandiri dari frekuensi pemberian pakan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Pengaruh mandiri konsentrasi pemberian protein dalam pakan, jumlah tingkat protein dalam pakan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Jadi kita sedikit mengorbankan pengaruh mandirinya, seperti itu. Jadi kita hanya ingin melihat, oh, pengaruh interaksi antara dua faktor ini, maka gunakanlah yang split block. Seperti itu.
Oke, saya ada contoh ya, contoh kasus. Ini hanya kasus saja. Pengacakan rancakan split block 2 faktor ya. Contohnya misalnya kita ingin melihat 3 jenis tingkat pakan faktor A ya. A1, A2, A3 yang terdiri dari 3 taraf frekuensi pemberian pakan. Faktor B, B1, B2, dan B3. Misalnya B1, B2, dan B3 itu adalah 3%, 5%, dan 7% misalnya. Atau faktor A itu jenis pakannya misalnya yang pertama misalnya ikan rucah, kepala udang, A2, A3-nya misalnya tepung maggot misalnya ya. Kemudian ulangannya diulang sebanyak 4 kali. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa menggunakan split plot? Ini yang akan saya tanyakan. Kira-kira menurut teman-teman dengan kondisi melihat contoh kasus seperti ini, apakah kita bisa menggunakan split plot? Oke, PR ya. Oke. Nah, ini adalah hasilnya misalnya ya. Oh ini sorry, frekuensi pemberian pakannya frekuensi pemberian pakannya adalah 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Sedangkan jenis pakannya ada yang pakan yang mengandung 3%, 4%, dan 5% ya, kandungan bahannya. Oke. Kemudian kita masukkan hasilnya dulu. Jadi ini ulangan pertama. Ulangan pertama ini yang atas itu adalah sebentar kita lihat dulu. Frekuensi pemberian pakan, berarti yang atas itu adalah faktor B. Faktor B-nya adalah 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Sedangkan jenis pakannya adalah pakan yang mengandung 3%, 4%, dan 5%. Oke, ini hasilnya kita masukkan dulu. Ini hasil fiktif ya, artinya ceritanya ini adalah hasil orisinilnya atau data mentahnya. Menghasilkan pertumbuhan ya, pertambahan berat ikan selama 1 bulan misalnya 24 gram, 33 gram, 26,5 gram, dan seterusnya. Ini kita masukkan dulu seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan dalam tabel. Jadi ini adalah tabel. Nanti saya akan berikan Excel-nya dan teman-teman bisa mempelajari rumus yang ada di dalam Excel tersebut. Oke, sebagai contoh ini kita buat ya di sini perlakuan, di sini ulangan. Perlakuannya faktor yang pertama itu adalah jenis pakan. Jenis pakan misalnya jenis pakan apa ya tadi maggot misalnya mengandung maggot 3%, 4%, dan 5%. Kemudian diberikan 2 kali ini faktor B, B1, B2, dan B3. Frekuensi pemberian pakan 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Oke, kemudian ini kita buat seperti ini data hasil asli ya, data asli seperti ini. Kemudian kita jumlahkan, ini jumlah sigma ya, sigma dari perlakuan pertama. Perlakuan berarti ini A1, B1, A1, B2, A1, B3. Ini adalah A2, B1, A2, B2, A2, B3. A3, B1, A3, B2, A3, B3. Oke. Nah, ini jumlahnya berarti ditambahkan saja 24 tambah 33 tambah 26,5 sama dengan sekian. Kemudian jumlah yang frekuensi juga kita tambahkan 24, 24,5, 25, dan 23 seperti ini ya. Oke. Kemudian jumlah ulangan. Jumlah ulangannya artinya semuanya di ulangan pertama itu jumlahnya ada berapa. Di ulangan kedua itu jumlahnya ada berapa dan seterusnya. Oke. Jadi ini teman-teman bisa pelajari ya, bisa dibahas lebih lanjut dengan cara memahami tabel. Oke. Kemudian kita mencari faktor koreksi dan JKT dan JKU ya. JKT berarti JK-nya perlakuan, JKU adalah JK-nya ulangan. Ini dari mana? 976,5 kuadrat dibagi 3 kali 3 kali 4. Oke, kita back dulu ke slide sebelumnya. Jumlah ulangan FK adalah jumlah ulangan jumlah
ini ya, frekuensi dan jumlah ulangan. Ini yang 976,5 dikuadratkan, kemudian dibagi jumlah taraf faktor A, jumlah taraf faktor B dikalikan ulangan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nanti saya akan tunjukkan Excel-nya. Kemudian JKT adalah jumlah dari semua hasil percobaan ditambahkan, dikuadratkan dulu semua, kemudian ditambahkan. Jadi 24 kuadrat, 24,5 kuadrat, dan seterusnya, sampai dengan 20, sampai dengan A3, B3, 25 kuadrat, hasilnya berapa, kemudian dikurangi FK. Jadi, lakukan dulu penjumlahan dari kuadrat hasil masing-masing perlakuan dan ulangan. Setelah itu baru dikurangin FK. Ada yang membuat pengerjaan disatukan semuanya. Jadi dikuadratkan, ditambahkan, kemudian langsung dikurangi. Maka hasilnya nanti akan berbeda karena asumsinya FK ini berada dalam satu kesatuan penjumlahan. Padahal seharusnya kita mengkuadratkan, kemudian menjumlahkan dulu keseluruhan hasil, baru dikurangi oleh FK. Oke, kemudian JK ulangan, yaitu jumlah dari semua ulangan dikuadratkan, ini ya, 237 kuadrat, 248 kuadrat, dan seterusnya. Kemudian dibagi dari taraf faktor A dan taraf faktor B. 3 kali 3, baru dikurangi FK. Oke, bisa disimak ya. Oke, saya akan memperlihatkan contoh. Oke, ini adalah bentuk Excel-nya ya. Jadi tadi saya hanya mentransformasikan dari tabel ini ya, tabel yang sudah kita lihat sebelumnya. Ini hasilnya ya. Kemudian ini jumlahnya, ini tinggal dibuat sum saja. Ini juga sama, ini juga sama semua ya. Nah, kemudian untuk FK kita lihat. Rumus dari FK adalah G15 ini ya. Hasil 976,5 dikuadratkan dulu, kemudian dibagi dari faktor A, faktor B, dan dikalikan juga dengan ulangan. Maka hasilnya adalah 26487,56. Kemudian JKT adalah, nah untuk menghitung JKT, saya membuat tabel lainnya, sehingga ini memudahkan ya, tabel yang bisa memudahkan teman-teman dengan pengkuadratannya. Mungkin secara manual teman-teman harus menghitung dan mencatat ya, jadi menghitung manual menggunakan kalkulator, kemudian mencatat. Kalau di Excel, teman-teman tinggal sudah langsung membuat saja, seperti pada tabel ini, 576 dari mana? Ini adalah hasil pengkuadratan 24 kuadrat. Ini juga hasil kuadratnya, ini juga hasil kuadratnya, ini juga hasil kuadratnya. Ya, sehingga ini memudahkan teman-teman. Oke. Kemudian ini ada jumlah ulangan. Jumlah ulangan ya, artinya jumlah ulangan yang dikuadratkan. Berarti 237 dikuadratkan ya. Sudah ada hasilnya di sini. Oke. Kemudian ini JKT itu adalah jumlah pengkuadratan. Jadi kita jumlahkan dulu semua nih dari A1, B1 sampai dengan A3, B3 ya. Jadi ini karena kita sudah kuadratkan, kita tinggal jumlahkan saja semuanya. Oke, dijumlahkan, kemudian setelah dijumlahkan dikurangi faktor koreksi. Oke. Kemudian untuk JK ulangan juga sama ya. Karena kita sudah mengkuadratkan jumlah ulangan ya, tadi ya di sini kita bisa lihat teman-teman, ini adalah di kolom K14 sorry, sini 56169 adalah hasil pengkuadratan dari jumlah ulangan 237 ini ya. Jadi ulangan pertama kuadratnya berapa, ulangan kedua, ketiga, dan keempat. Oke, maka JK ulangannya adalah jumlah dari kuadrat semua ulangan
dibagi dulu faktor A dan faktor B, jangan lupa ya pakai kurungnya, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Maka ini adalah JK. Oke. Nah, itu tadi saya hanya mencontohkan perhitungan sampai dengan JK ya. Nanti teman-teman akan saya berikan rumus cara menghitung F hitung, KTF, dan kita bandingkan dengan F tabel. Ingat, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka dia adalah berbeda nyata. Misalnya seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh ANOVA-nya, ada yang berbeda dibandingkan dengan RAL, yaitu adalah interaksi. Kita ingin melihat sih interaksi tadi frekuensi pemberian pakan dan jenis pakan itu apakah dia punya interaksi? Ternyata ada. Ada interaksi dan interaksinya cukup kuat. Artinya dia memang kalau berbeda nyata berarti ada interaksinya. Seperti itu ya. Ini adalah ragam dari ragam mandirinya, yaitu ragam jenis pakan dan ragam frekuensi pemberian pakan. Nanti saya akan berikan contoh menghitung dari keseluruhan untuk membuat tabel ANOVA ini. Ya, pada pertemuan tatap muka saya juga akan menjelaskan bagaimana kita melihat F tabel. Mungkin seharusnya sudah ya ketika teman-teman belajar statistik. Oke. Baik, sekian ulasan dari saya mengenai split block design dan split plot design. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.